Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Faznil Husna S. Raisyad MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dan selanjutnya teman-teman yang ada di kelas pada kali ini. Dalam video saya kali ini yaitu penyampaian materi dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Salsabila Adeha, rekan-rekan saya Andi Wirma Putri, Nadira Hafifah, dan Husni Mubarak. Semoga penyampaian video atau penyampaian materi kami dalam video ini dapat memahami atau menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Sebelumnya, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ani Wirma Putri dengan materi pengertian biaya modal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu asumsi model biaya modal pertimbangan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadira Afifah dengan materi biaya modal saham preferen. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Husni Mubarak dengan materi biaya laba ditahan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi pertama. Saya Andi Wirma Putri, NIM 2016050038 akan menjelaskan materi pertama dari biaya modal yaitu pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan required of return. Dari sisi investor atau pemilik modal, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang diminta, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Materi yang kedua yaitu faktor yang menentukan biaya modal perusahaan. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Terbagi dua. Yang pertama, tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Yang kedua adalah tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WH, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Yang kedua adalah faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama, kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya akan berubah. Kedua adalah kebijakan dividen. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat sehingga MACC-nya naik. Yang ketiga, kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang berisiko. Besar kecilnya risiko inilah yang mempengaruhi biaya modal tersebut. Berikut variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, keadaan umum perekonomian. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Yang ketiga, adanya keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Dan terakhir adalah besarnya pembiayaan yang diperlukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Adeha, NIM 2016050016, akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi model biaya modal pertimbangan. Asumsi model biaya pertimbangan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu risiko bisnis yang bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi.
Yang kedua, risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Dan yang ketiga, kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa risiko pembayaran dividen juga konstan. Kita masuk ke dalam jenis biaya modal. Jenis biaya modal yang pertama yaitu biaya modal individual. Biaya modal individual terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama, biaya modal hutang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan yang terakhir biaya laba ditahan. Dan yang kedua, biaya modal keseluruhan dikurang dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Penjelasan dari biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal utang. Biaya modal utang, penggunaan utang sebagai modal menurunkan laba atau penghasilan yang dikenakan pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan utang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Biaya modal dari penggunaan utang dihitung dengan rumus yaitu KD sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang tax. Dengan keterangan KD yaitu biaya utang setelah pajak, KB biaya utang sebelum pajak, dan tax atau tax rate atau bisa kita sebut dengan tingkatan pajak. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadira Afifah, NIM 2016050020, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang biaya modal saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham, karena merupakan bentuk kepemilikan atau saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap atau pada umumnya. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham preferen. Biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen saat penjualan. Rumusnya yaitu KP sama dengan DP dibagi PN, di mana KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen tahunan, PN adalah harga saham preferen saat penjualan atau dikurangi biaya penerbitan atau flotation cost jika ada. Contohnya yaitu PT ABC menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000. Harga jual saham preferen sebesar Rp8.900.000. Dividen tiap tahunnya yaitu Rp1.500. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp150. Hitung biaya saham preferen tersebut. Cara menjawabnya yaitu KP sama dengan DP dibagi PN, KP sama dengan 1.500 dibagi 8.900 dikurang 150. Hasilnya yaitu 8%. Jadi biaya saham preferen tersebut adalah 8%. Materi selanjutnya yaitu biaya modal saham biasa. Biaya saham biasa terdiri dari dua macam. Yang pertama, biaya saham biasa baru. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Rumusnya yaitu KC sama dengan D1 ditambah G dibagi PO dalam kurung 1 dikurang F, di mana KC adalah biaya saham biasa baru, D1 adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P adalah harga jual saham biasa baru, G adalah pertumbuhan dividen saham per tahun, F adalah flotation cost. Contohnya yaitu saham biasa baru perusahaan terjual dengan harga Rp3.200. Flotation cost sebesar 15% dari harga jual. Dividen yang akan datang diperkirakan sebesar Rp240. Dan dividen diharapkan tumbuh dengan konstan dengan tingkat pertumbuhan 6,5%. Pertanyaannya, hitung biaya saham biasa baru tersebut.
Cara penjawabnya yaitu KC sama dengan D1 ditambah G dibagi PO dalam kurung 1 kurang F. KC sama dengan 240 ditambah 6,5% dibagi 3.200 dalam kurung 1 dikurang 0,15. Maka hasilnya adalah 15,3%. Jadi biaya saham biasa baru tersebut adalah 15,3%. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarak, NIM 2016 050 031 akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu mengenai biaya saham biasa. Sama dengan biaya laba ditahan, merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Penghitungannya menggunakan rumus KC sama dengan D1 tambah G per PO. Di mana penjelasan dari rumus tersebut ialah KC ialah biaya saham biasa, D1 ialah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P adalah harga jual saham biasa, dan G adalah pertumbuhan dividen per tahun. Adapun contoh soal dari rumus tersebut ialah PT ABC mengeluarkan saham biasa yang laku dijual sebesar 4.000 per lembar. Dividen direncanakan akan dibayar sebesar 160 per lembar dengan pertumbuhan dividen 8% per tahun. Maka penghitungannya ialah D1-nya adalah 160, G 8% dan PO-nya adalah 4.000. Maka biaya saham biasa tersebut ialah sebesar 12%. Biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda. Maka, menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung secara dengan weighted average cost of capital atau WACC, atau biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu dengan rumus WACC sama dengan WD kali KB dalam kurung 1 kurang teks tambah WP tambah KP ditambah WC kali KC, yang mana WACC adalah weighted average cost of capital, WD sama dengan proporsi biaya utang, WP ialah proporsi biaya saham preferen, dan WC ialah proporsi biaya saham biasa. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum.